Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari Bu Ratna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan. Kesatuan negeriku, pembelajaran yang keempat. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Nah, tadi Bu Ratna sudah melakukan absensi bahwa hari ini anak-anak masih berangkat secara online semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari materi pembelajaran IPS, PPKN Bahasa Indonesia masih sama seperti yang kemarin, yaitu tentang keragaman. Nah, kemudian kita nanti tujuannya apa dalam pembelajaran hari ini? Tujuannya yaitu dengan membaca LKS, anak-anak bisa memahami dan memecahkan permasalahan, kemudian bisa dengan melihat video YouTube ini bisa menambah pengetahuan tentang keragaman ekonomi serta beberapa tujuan yang lainnya. Nah, yuk kita lanjutkan ke apersepsi. Apa saja pekerjaan yang ada pada tempat tinggalmu? Nah, pasti ini ada yang ibunya atau keluarganya kerja sebagai petani, karyawan, dokter, guru, polisi, koki, dan sebagainya. Nah, di sebelah pojok atas ini terdapat beberapa gambar orang-orang yang melakukan profesi pekerjaannya masing-masing. Nah, sikap kita harus toleransi itu sangat penting. Walaupun dalam keragaman bangsa, seperti keragaman ekonomi ini dapat menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi diantaranya sebagai berikut, yaitu membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme, dan memperkuat NKRI. Nah, sekarang mari kita simak bacaan berikut. Ini tidak ada judulnya, jadi kalian tetap dibaca dulu, boleh dijeda selama 3 menit atau 5 menit video yang dibuat oleh Bu Ratna ini, atau bisa membaca melalui LKS-nya ya. Nah, sudah selesai membacanya, sekarang simak dari penjelasan Bu Ratna. Sejak dahulu, penduduk Indonesia itu telah bekerja sebagai petani. Mereka mengolah lahan pertanian dengan alat tradisional seperti cangkul atau bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Setiap petak sawah diolah berhari-hari oleh tenaga yang cukup besar dari petani maupun bantuan hewan. Sekarang, para petani telah mengenal traktor. Dengan adanya alat traktor, pengolahan menjadi lebih cepat, tenaga yang dikeluarkan juga lebih sedikit, sehingga hasil tanahnya juga semakin gembur. Padi lebih subur, jumlah panen juga meningkat. Agar panen terus meningkat, pemerintah membantu dengan menerapkan program intensifikasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan dalam bercocok tanam. Nah, sekarang ayo kita berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, tadi pertanyaan yang pertama, apa gagasan pokok atau ide? Apa judul? Oh, mohon maaf nih Bu Ratna salah. Apa judul yang tepat pada bacaan di atas? Menurutmu tadi apa? Ceritanya tentang apa? Nah, bisa menuliskan di buku LKS-nya. Kemudian, mengapa para warga beralih menggunakan traktor dalam bercocok tanam? Karena apa tadi? Ya, benar sekali. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar ataupun di LKS bahwa untuk menggunakan traktor karena ingin meningkatkan hasil panen. Dan ini ada tadi pertanyaan ketiga, bisa disimak. Nah, ini ada gambar-gambar tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, kalau ini ada gambar tentang keragaman tarian adat, pakaian adat, dan rumah adat yang telah kita pelajari kemarin ya nak. Nah, coba masih ingat ini gambar dari daerah mana saja? Apa ada yang dari daerahmu? Ada atau tidak? Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam keragaman agama di Indonesia. Yang pertama, nah ini ada berapa gambarnya? Coba tebak dulu, gambarnya ada berapa? Gambarnya ada 6.
Yang pertama yaitu ada gambar masjid, kemudian anak-anak dan keluarganya ingin sholat, berarti masuknya Islam. Yang kedua ada gambar gereja dan anak-anak ingin melaksanakan ibadah agama Kristen. Kemudian yang gambar ketiga ini ada galungan itu hari raya. Kemudian ini ada agama Hindu dan keempat ini ada agama Katolik. Nah ini ada pastor, kemudian ada gereja ya. Dan yang gambar kelima ini anak-anak akan melaksanakan ibadah ke vihara, yaitu agama Buddha. Dan yang terakhir, anak-anak yang beragama Konghucu akan melaksanakan ibadahnya di mana? Di kelenteng. Nah, ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Coba kita ulangi kembali. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Coba ditutup matanya kemudian diulangi. Oke, kita lanjutkan lagi ke peta pikiran. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu? Tadi misalnya ada yang pertanian, Bu, ada perikanan, ada peternakan, ada perindustrian. Coba sekarang buat peta pikiran, misalnya di bidang perikanan. Orang-orang di Kudus apa ada yang bekerja di bidang perikanan? Tidak ada. Tapi coba kita beralih ke daerah Jepara atau Pati. Nah, ternyata di sana ada perikanan atau petani tambak, kemudian nelayan dan pedagang ikan. Kemudian bidang pertanian ini nanti ada tentang bertani sawah, padi, kebun, dan sebagainya. Kemudian di bidang peternakan ini ada peternakan unggas, peternakan hewan kecil, hewan besar, dan perindustrian ini masuknya dengan industri baju, mobil, dan sebagainya. Nah, ini adalah bidang industri tentang keragaman ekonomi yang meliputi industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, ban, minuman, dan pupuk. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau ini ada dari gambar pertama industri mobil ya, kemudian yang kedua industri pupuk, yang ketiga industri baju. Nah, selanjutnya yuk kita belajar keragaman ekonomi di Indonesia pada bagian kedua, yaitu bidang pertambangan. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang karena di Indonesia ini memiliki kekayaan alam dalam bidang tambang, misalnya dalam bidang non-gas ataupun gas, misalnya batu bara, bauksit, nikel, emas, minyak bumi, perak, tembaga. Dan ini ada 2 gambar. Yang pertama gambar tambang batu bara, yang kedua tambang emas. Kalau di daerah dekat kita, di provinsi kita Jawa Tengah ada apa? Ada minyak bumi. Di mana itu? Ada minyak bumi tetapi tidak terlalu banyak, ada di Cepu, Blora. Sedangkan ketika ini ada bidang perdagangan, yaitu aktivitas jual beli nih, misalnya yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari ada tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini contohnya produksi apa? Produksi ini ada petani cabai, kemudian nanti distribusinya orang-orang yang panen cabai menjualnya ke pasar, kemudian di pasar nanti banyak dibeli oleh para konsumen. Nah, selanjutnya di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain yaitu bank. Misalnya ini yang jadi customer service atau teller bank. Kemudian ada jasa kesehatan, ada jasa konsultasi, dan ada jasa pendidikan. Misalnya ini Bu Ratna melakukan penelitian, berarti melakukan jasa pendidikan. Kemudian kalau sakit berarti kita beralih ke berobat ke jasa kesehatan yaitu dokter dan sebagainya. Nah, demikianlah penjelasannya. Ingat-ingat kesimpulannya apa tadi dalam pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang telah kita pelajari tadi, tentang apa saja.
Nah, kita tadi telah belajar tentang keragaman ekonomi, kemudian tentang cara mengidentifikasi gagasan pokok, peta pikiran. Nah, semangat terus belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.